buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, selamat bertemu kembali Jemaat Simpang Bulai. Salam sejahtera dari Indonesia. Dan apa kabar Anda semuanya? Tentu saja luar biasa, saya percaya Anda selalu luar biasa, amin. Oke, di minggu pertama bulan Juni ini kita akan menerima perjumpaan kudus seperti biasanya, dan juga akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk hari ini. Kembali kami mengucap syukur
karena hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami dan Tuhan yang akan melayani kami. Terima kasih Tuhan karena Kau setia sepanjang minggu yang lalu sampai saat ini. Tuhan, kami masih diberkati, diberikan tubuh yang sehat, diberikan kekuatan dan bahkan pikiran yang sehat ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami dan Engkau tidak pernah lupa akan janji-Mu. Engkau akan selalu beserta dengan kami dan mencukupi setiap kebutuhan kami, terkhususnya juga untuk kebutuhan rohani kami, yaitu untuk manusia rohani kami, makanan rohani yang sudah Kau siapkan hari ini juga ya Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas gereja Simpang Pulai. Yesus adalah Tuhan atas kehidupan kami, dan Yesus adalah Tuhan di tengah-tengah pertemuan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus karena Engkau akan bekerja memberikan kami pengertian yang besar, bahkan memberikan perkataan-perkataan yang tepat, contoh-contoh yang tepat, dan juga pemberitaan firman-Mu ini boleh menjadi sesimpel mungkin sehingga setiap orang yang mendengarkan bisa mengerti dan boleh menerima itu di dalam hati mereka dan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Juga Kau berikan pengertian wahyu kepada setiap pendengar sehingga mereka boleh memakan setiap kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan menolong kehidupan mereka untuk dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan Kau sebagai kepala gereja dari Jemaat Simpang Pulai. Biarlah kehendak-Mu terjadi, kerajaan Allah turun pada kami di tengah ibadah kami pada pagi hari ini, dan hanya jalan-jalan-Mu saja ya Tuhan yang boleh diaplikasikan di dalam ibadah kami dan di dalam gereja ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke jemaat Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang mengenal Tuhan. Jadi khotbah pada pagi hari ini adalah knowing God atau mengenal Tuhan. Kenapa knowing God atau mengenal Tuhan? Karena banyak sekali ya anak-anak Tuhan sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena seringkali kita cuma ditanya di gereja, siapa anak Tuhan? Saya. Amin. Haleluya. Siapakah anak Tuhan? Saya. Nah, semuanya mengangkat tangan dan bilang amin. Tetapi apa mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Ini saya tanyakan kepada Anda dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengenal sifat Allah dan karakter-karakternya? Apa Anda dan saya benar-benar tahu sifat Tuhan itu seperti apa? Karakternya itu seperti apa? Kenapa saya ngomong seperti begitu? Ternyata memang kesalahan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mengenal Dia lebih dalam. Kita pelajari, bahkan di gereja pun, bahkan saya sering ngajarin kalian bagaimana caranya menggunakan iman kalian, bagaimana caranya memakai otoritas kalian, bagaimana caranya untuk bisa mengasihi. Tetapi sebenarnya ada yang kurang. Ini hanya mekanika saja yang kita pelajari. Tetapi ada nggak dari kita semua ini yang sungguh-sungguh mencari Tuhan atau belajar mengenal Tuhan? Nah, ini merupakan suatu problem yang besar sebenarnya. Itu tadi saya katakan bahwa ini merupakan kesalahan terbesar bagi kita semua sebagai orang Kristen yang menamakan dirinya anak-anak Tuhan. Saya bisa lihat ketika orang berkata bahwa saya ini anak Tuhan, saya sudah berdoa, tetapi kok masalah nggak selesai-selesai juga ya? Apakah ini Tuhan yang kasih? Nah, contohnya seperti virus pandemik ini yang sedang kita alami sekarang. Masih banyak juga saya dengar orang bilang bahwa ini Tuhan yang kasih. Tujuannya untuk apa? Supaya mendekatkan diri kita ini kepadanya kembali. Dan juga saya dengar bahwa karena orang-orang semakin durhaka, oleh sebab itu Tuhan menghajar kita dengan bencana, dengan macam-macam sakit, penyakit, atau dengan macam-macam masalah. Nah, mendengar setiap omongan-omongan seperti ini, atau mungkin dari jemaat pun ada yang berpikir seperti itu. Ada jemaat yang tadinya rajin pelayanan,
Ketika dia menghadapi masalah, dia berdoa, masalahnya makin besar, akhirnya dia kecewa, berhenti dari pelayanan karena merasa apa? Tuhan tidak sayang sama dia. Tuhan tidak memperhatikan dirinya, Tuhan tidak menolong dia di dalam segala masalah. Nah, ketika kita punya pemikiran-pemikiran seperti begini dan bahkan perkataan-perkataan yang kita ucapkan sendiri, itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan. Ada yang sudah bilang, saya sudah belajar prinsip-prinsip doa. Bagaimana cara berdoa iman, bagaimana cara berdoa kesepakatan, tetapi tetap saja tidak ada jawaban doa. Benar nggak itu sering terjadi dalam kehidupan kita? Benar. Nah, justru dengan hal yang seperti ini, saya sendiri pun diingatkan kembali, bahkan ditegur untuk apa? Jangan terlalu fokus dengan mekanika orang Kristen itu seperti apa, bagaimana cara menggunakan iman, bagaimana kalau ada masalah seperti ini berbuat seperti itu, kalau ada masalah seperti ini berbuat seperti itu. Tapi kita terus terang aja, jujur aja ya, to be honest aja, kita ini kurang pengenalan akan Tuhan. Kita semua belajar prinsip-prinsip memberi dan menerima. Kita belajar bagaimana mengambil apa yang kita miliki, yang sudah Tuhan buat, yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita belajar untuk bagaimana memenuhi setiap kebutuhan kita. Kita minta daripada Tuhan. Tetapi kita lupa kembali. Kita lupa mengenal pribadi, mengenal sumber berkat itu, dan kita selalu mengejar berkat-berkatnya. Amin. Nah, pagi hari ini pun kita akan belajar kembali. Saya mau bawa kita semua kembali untuk ke level yang lebih basic lagi, yang awalnya, dimana kita pertama-tama yang kita mau kenal pribadi Tuhan itu. Pertama-tama kita mau kenal siapa Tuhan yang kita sembah ini. Kita mau kenal secara pribadi, bukan cuma karena saya dengar di gereja Tuhan itu baik, karena saya waktu ada masalah didoakan dan masalah saya selesai. Nah, disitulah saya tahu Tuhan itu baik. Tetapi kita mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal Allah, untuk mengenal Tuhan. Amin. Di dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa umatku itu binasa karena kurang pengetahuan. Jadi boleh saya katakan seperti begini, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Di dalam Hosea 4, kalau Anda buka di Hosea 4 ayat 6a yang awalnya aja, di situ dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Amin. Jadi ketika umat Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami masalah, mengalami cobaan-cobaan, dan mereka itu dikalahkan di dalam permasalahan seperti ini, di sini dikatakan bahwa apa? Mereka kurang pengenalan akan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaan yang besar ini boleh kita tanyakan kembali. Sambil Anda mendengarkan korban ini, coba tanya, benarkah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Kalau saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak akan pernah keluar dari mulut saya bahwa ini datang dari Tuhan. Ini terjadi karena Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan saya. Hal-hal yang buruk. Kalau hal-hal yang baik, saya bilang itu pasti datang dari Tuhan. Karena memang kenyataan dalam Alkitab dikatakan bahwa segala yang terbaik itu datang dari Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan datang daripada Tuhan. Amin. Oke, kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Jadi kesalahan terbesar yang kita sebagian besar anak-anak Tuhan lakukan adalah kita lupa atau tidak ada minat mengenal Tuhan secara pribadi. Kita lebih tertarik akan janji-janjinya dan berkat-berkatnya daripada Tuhannya. Amin. Nah, ini yang mau saya tekankan di sini, bahwa kebanyakan daripada kita, bahkan di gereja-gereja besar pun, yang diajarkan adalah mekanika kekristenan, bukan lebih banyak diajarkan tentang pengenalan akan Tuhan. Amsal berkata bahwa dikatakan di situ bahwa sumber hikmat itu datang dari pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oke, Anda sudah ketemu 2 Petrus 1 ayat 3. Saya bacakan di sini ya.
karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Garis bawahi, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Garis bawahi, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Nah, jadi bagaimana caranya sehingga segala sesuatu yang berguna dikaruniakan kepada Anda dan saya atau diberikan kepada Anda dan saya? Jelas sekali ayat di sini berkata bahwa melalui atau oleh pengenalan akan Allah. Amin. Jadi kita mendapatkan segala sesuatu, diberikan segala sesuatu itu lewat pengenalan akan Tuhan, bukan lewat mekanika kekristenan. Amin. Ketika Anda kenal Tuhan, nah disitulah kita akan hidup dengan mekanika orang Kristen atau mekanika cara kerja kekristenan. Atau bagaimana kita ini hidup seperti orang Kristen, mengambil, memberi, mengklaim, mengusir. Nah, itu yang saya namakan dengan mekanika kekristenan. Nah, dikatakan di sini segala sesuatu. Apa saja itu segala sesuatu? Segala sesuatu ini termasuk kesembuhan, kemakmuran, apalagi keuangan. Anda butuh hikmat, ada termasuk di situ. Terus apalagi kesuksesan udah ada di situ. Apalagi yang Anda butuhkan? Dibutuhkan di sini pasangan, itu segala sesuatu udah dikaruniakan kepada kita. Nah, bagaimana segala sesuatu ini dikaruniakan kepada kita, kita memilikinya. Syaratnya adalah di sini jelas sekali dikatakan mengenal Dia atau lewat pengenalan akan Dia atau lewat pengenalan akan Allah. Anda kenal Allah, saya kenal Allah. Itulah yang membuat segala sesuatunya tersedia. Sungguh-sungguh kenal Allah yang saya maksudkan di sini. Bukan cuma kenal begitu doang. Contohnya orang kalau kita kenal, kamu kenal saya kasih contohnya Sister Marito. Kamu kenal Sister Marito? Oh ya, kenal. Gimana orangnya? Kurang tahu sih, saya cuma kenal gitu aja. Nah, yang saya masukkan di sini sungguh-sungguh kenal orang tersebut. Nah, kalau orang benar-benar kenal Sister Marito, dia pasti akan bilang, ya saya kenal Sister Marito. Sister Marito orangnya kayak apa? Baik orangnya, terus orangnya juga nggak bengkok-bengkok, lurus-lurus aja orangnya. Maksudnya gimana? Nggak bengkok-bengkok. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah, terus kemudian dia bisa menceritakan lebih banyak lagi tentang sifat orang tersebut. Orangnya baik, suka ngajak jalan, suka ngajak makan gitu loh. Kalaupun ada salah, Sister Marito nggak pernah marah kayak mau terkam, tapi dia tegur aja sambil senyum-senyum. Nah, ini orang yang sungguh-sungguh mengenal Sister Marito. Nah, begitu juga dengan orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, dia akan tahu benar karakter dan sifat-sifat Allah. Amin. Nah, bagaimana saya ini bisa sungguh-sungguh mengenal Allah? Nah, bagaimana sih saya bisa sungguh-sungguh mengenal Allah? Have relationship with Him. Simple. Miliki hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda cuma pergi ke gereja seminggu sekali, ke pertemuan atau komsel seminggu sekali, itu tidak cukup membuat Anda mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Amin, tidak mengenal Allah dengan seutuh-utuhnya gitu loh. Karena kadang-kadang ketika orang bersaksi Tuhan itu baik, ketika orang bersaksi Tuhan itu setia, dia jaga saya. Waktu saya mau begini, ada yang bantu saya begini-begini. Itu Anda dengar dari apa kata orang. Anda bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana caranya? Setiap pagi bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Setiap pagi Anda bangun mesbah dengan Tuhan. Disitulah Anda akan mengenal Tuhan. Anda baca firman Tuhan, Anda akan tahu seperti apa Allah, sifatnya seperti apa, dan karakter-karakter Allah itu seperti apa. Nah, kalau Anda sering baca perjanjian lama sayang, nah Anda akan punya kesan bahwa Allah itu Allah yang suka marah. Allah itu kalau salah, dia pasti akan menghukum. Karena itu yang Anda baca dalam perjanjian lama. Ketika umat Israel membuat pelanggaran, melanggar hukum Taurat, maka terjadi penghukuman. Ada yang nggak enak diterima oleh bangsa Israel. Nah, tapi di sini
Kita ini orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Kalau Anda mengerti, paham bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada perbedaannya, Anda akan melihat Tuhan itu sebagai Allah kasih. Amin. Anda akan melihat Tuhan itu sebagai Allah yang murah hati. Anda akan melihat Allah itu sebagai Allah yang lembut. Dia bukan kalau lagi apa nggak kudus aja masuk ke dalam bait Allah langsung mati. Kayak imam-imam kalau mereka nggak kudus berbuat salah masuk ke dalam kemah yang ada tabut bait Allah itu, mereka mati, tinggal tali dikeluarin karena nggak semua orang bisa masuk ke situ. Kalau Anda punya kesan Allah, Allah yang Anda kenal, Allah yang Anda bilang Bapa Allah yang Anda bilang Tuhanmu itu seperti itu. Nah, makanya nggak heran ketika datang virus corona atau datang masalah, Anda akan bilang ini datang dari Tuhan. Karena apa? Pengenalan Anda ini hanya dengar dari orang lain atau hanya baca di dalam perjanjian lama saja. Anda tidak melihat di dalam perjanjian baru. Amin. Jadi hubungan ini yang intim dengan Tuhan pun bukan cuman begitu aja. Yang saya bilang, kalau Anda ini pacar, mau suka cowok, atau Anda mau pacaran, atau Anda mau kenal seseorang, otomatis Anda akan cari tahu sukanya apa ya orang ini. Terus kalau dia lagi marah, moodnya lagi begini, gimana ya? Nah, itu usaha Anda untuk mengenal Tuhan. Itu usaha Anda untuk bisa cari gambaran seutuhnya, cari tahu seutuhnya orang ini kayak apa. Contohnya, kalau Anda ingin menikah, bagi couple, tentu saja waktu kalian pacaran, kalian tahu kan, itu pacarmu itu suka makan apa dulu, bekas pacar Anda sekarang jadi suami. Jadi saya bilang bekas pacar aja. Nah, dia itu kalau dibawain bunga mawar nggak mau. Dia sukanya bunga apa? Bunga tulip atau bunga apalah, yang penting jangan bunga kertas. Nah, dia ternyata suka bunga mawar. Jadi itulah yang Anda tahu bahwa dia suka, yang menyenangkan hati dia adalah bunga mawar, dan itu pasti akan dia, ayo kita ayo masuk ke rumah saya. Nah, cara pendekatan Anda dengan manusia, Anda bisa, tapi dengan Tuhan, untuk baca renungan aja setiap hari 5 menit aja udah ngantuk. Untuk baca Alkitab aja udah nggak mau. Suruh baca satu pasal, kalau pasalnya itu ada ayat 1 sampai ayat 50 atau 60, udah bilang nggak kuat. Jadi bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan? Padahal Anda suka berkat-berkat dia. Kalau ada masalah Anda cari dia. Tetapi kalau lagi nggak ada masalah, Anda cari bapa yang lain. Iblis yang suka kesibukan, kesenangan dunia ini. Ngomong kasarnya ya seperti itu. Kenyataannya kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai kehidupan orang Kristen atau gaya hidup orang Kristen, Anda lebih suka menghabiskan waktu dengan main games, atau menghabiskan waktu dengan main buka utak-atik Facebook atau Instagram, atau segala hal yang Anda mau buat, dibandingkan dengan membaca firman Tuhan, mencari Tuhan, dan bahkan kalau perlu catat janji-janji Tuhan, sifat-sifatnya itu seperti apa, itu yang harus Anda cari dulu, Anda dan saya cari dulu. Nah, disitulah kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika ada masalah datang, akhirnya kita bilang begini, contohnya Anda dapat sakit penyakit, kena virus corona. Nah, kalau Anda kenal Tuhan, Anda akan bilang begini, saya tahu, saya percaya Tuhan saya tidak menginginkan saya untuk sakit, karena dia nggak menentukan saya sakit. Jadi kalaupun saya sakit, saya percaya saya akan sembuh. Kenapa? Karena kuasa darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus itu sudah menyembuhkan saya 2000 tahun yang lalu. Nah, itulah orang yang berkata-kata ketika dia menghadapi masalah, dia tidak akan berkata-kata seperti orang yang nggak punya Tuhan. Dia tidak akan berkata-kata seperti orang dunia. Oh iya ya, semoga saja saya sembuh. Tuh ngomongannya, semoga saja saya sembuh. Jadi bisa lihat di sini, kalau Anda ingin mengenal Tuhan lebih intim lagi, bersekutu dengan firman-Nya setiap hari. Saya sudah siapkan kalian renungan setiap hari. Bacalah ayatnya. Itu juga udah ada guide penuntun supaya Anda itu nggak salah persepsi tentang Tuhan. Nah, kalau Anda lihat di setiap renungan yang saya bagikan, itu tidak pernah di situ ditulis bahwa Allah itu jahat. Allah akan menghakimi kita kalau kita begini-begini. Tidak seperti itu kelihatannya. Amin.
Kalau memang ada, boleh Anda kirim ke saya, screenshot ke saya, ini ada dibilang Tuhan jahat begini-begini. Jadi memang penjelasan tentang perjanjian lama yang saya bagikan renungan setiap hari itu selalu ada perjanjian baru yang mensupport ayat tersebut supaya Anda punya perspektif yang benar bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada perbedaannya. Oke, jadi saya dorong kita semua untuk rajin-rajinlah kita membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Di sini ayat ini katakan bahwa segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang baik. Saleh itu boleh dikatakan tentang hidup yang penuh dengan kebaikan. Itu kita alami di bumi ini lewat pengenalan akan Tuhan. Amin. Nah, sejauh ini bisa paham dengan yang baru saja saya bahas. Nah, jadi kembali saya ingatkan bahwa hubungan pribadi kita dengan Allah yang membuat segala hal tersedia untuk Anda dan saya. Anda dan saya mengenal Allah membuat segala sesuatu tersedia bagi kita. Jadi ini berbicara mengenal Tuhan itu berbicara pribadi. Para suami jangan berharap udah istri saya aja lah yang mengenal Tuhan. Nah, begitu juga dengan para orang tua, anak saya aja lah yang pergi ke gereja. Dia ajalah yang rajin baca Alkitab, saya nggak apa-apa. Ya nak ya, kau yang baca Alkitab, kau yang doa setiap hari, kalau mama ada masalah, tolong doain. Tidak berbicara seperti itu. Hubungan atau relasi dengan Tuhan itu personal, itu pribadi. Amin. Jadi apa yang Anda kenal mengenai orang tersebut, itu pasti berbeda dengan persepsi orang lain yang mengenal orang tersebut. Amin. Dua orang kalau kita tanya, kau mengenal Tuhan, ketika dikasih pertanyaan yang sama, Tuhan itu sifatnya seperti apa? Pasti jawabannya beda. Karena apa? Mereka mengalami hal-hal yang berbeda. Amin. Tuhan boleh sama, tapi pengalaman hidup mereka itu boleh sama. Orang punya jalur kehidupan sama, kita ditentukan punya jalur hidup yang akan kita lalui, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita itu pun pasti akan berbeda-beda. Amin. Persepsi anak kecil mengenai Tuhan dengan persepsi orang dewasa tentang Tuhan itu pasti berbeda. Jadi please cari Tuhan masing-masing, karena Anda sendiri akan mengalami kehidupan yang luar biasa ketika Anda mengenal Tuhanmu. Anda sendiri yang akan menolong diri Anda sendiri untuk menerima apa yang Tuhan janjikan di sini. Segala sesuatu sudah Dia karuniakan kepada kita. Bagaimana segala sesuatu ini bermanifestasi dalam kehidupan kita? Itu tadi, lewat pengenalan Anda akan Tuhan. Nah, di sini saya ada tulis alasan kenapa kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah, karena Amsal 23 ayat 7a. Coba buka Amsal 23 ayat 7a. Alasan kenapa kita ini harus sungguh-sungguh mengenal Allah, karena Anda sudah ketemu Amsal 23 ayat 7a. Dikatakan di sini bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi dalam bahasa kita seperti ini, kalau seperti orang waktu dia membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, dia udah memutuskan di dalam hatinya sendiri, oh orang ini seperti ini. Demikianlah dia. Contoh, saya kasih contoh. Jika Anda pikir Allah memberikan sakit penyakit kepadamu, jadi engkau bilang bahwa sakit penyakit itu datang daripada Tuhan, maka udah pasti tidak akan ada kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Karena Anda berpikir itu datang dari Tuhan. Jadi buat apa berdoa pada Tuhan kalau memang Dia yang kasih sakit penyakit kepadamu? Itulah yang Amsal katakan bahwa seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Nah, saya kasih contoh yang lain. Jika Anda pikir virus corona ini datang dari Allah, Anda mau berdoa, mau nangis-nangis, mau puasa 40 hari, doa 40 hari dan doa 40 malam, jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap virus ini akan lenyap. Kenapa? Oh, itu datang dari Tuhan kok. Diminta Tuhan untuk ngusir virus ini, hilangkan virus ini. Lah Dia yang kasih. Kalau Anda punya pikiran seperti begitu, ya itu yang terjadi. Nah, contoh yang lain lagi, jika Anda berpikir Allah ikut campur dalam masalah Anda kena pemutusan kerja, atau Allah itu ikut campur dalam masalah rumah tangga Anda sehingga rumah tangga itu berantem, jangan harapkan ada breakthrough, jangan harapkan ada terobosan atau solusi dalam hidup Anda.
Amin. Ya udah, kisera-sera aja. Terserah saja gitu loh. Apa yang mau terjadi, ya udahlah terserah Tuhan. Karena ini semua datang daripadamu. Kau berdoa saja, kuatkan saya. Sampai engkau mengangkat semua sakit penyakit ini, dan juga engkau lenyapkan virus ini. Terserah Tuhan saja. Nah, itulah cara pandang kita. Kalau kita punya pemikiran yang salah seperti tadi, kalau kita sudah memutuskan seperti itu. Dan bahkan di Matius 9 ayat 29 jelas sekali Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut perkataanmu dan menurut imanmu." Kalau Anda beriman, Tuhan yang kasih virus corona, itu terjadi pada Anda. Kalau Anda beriman bahwa Tuhan yang kirim ini sakit penyakit untuk membuat Anda dekat dengan Tuhan, itu yang akan Anda terima. Kelihatan sekali bahwa sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita itu pun terlepas dari apakah kita mengenal Tuhan dengan benar atau tidak. Jadi di sini kembali lagi, sekali Anda mengenal Allah, waktu kita benar-benar sungguh-sungguh sudah mengenal Allah, akan sulit bagi Anda dan saya untuk tidak mempercayai Dia. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mempercayai Allah. Oke? Saya ulangi lagi, sekali kita mengenal Allah, akan sulit bagi kita untuk tidak mempercayai Dia. Kenapa? Karena kita, Anda dan saya, sungguh-sungguh mengenalnya. Kita sungguh-sungguh tahu siapa Tuhan itu. Saya kasih contoh tadi seperti, suami istri. Ini suami, dia tahu istrinya itu istri yang saleh. Istrinya itu nggak suka gosip, istrinya itu orang sabar, istrinya itu orangnya nggak suka ngelawan, istrinya itu orangnya nggak neko-neko, setia sama suami. Suatu hari ada teman dari suami ini datang kasih tahu, "Hei, istrimu selingkuh. Saya lihat loh dia begini-begini." Itu suami, kalau dia tahu istrinya seperti itu, cuma begini, "Saya nggak percaya." Sekalipun udah benar, dia bilang, "Saya nggak percaya." Kenapa? Karena dia tahu benar itu istrinya seperti apa. Anda mau kasih kabar buruk pun tentang orang tersebut, Anda mau fitnah orang itu seperti apapun juga, orang ini nggak akan tergerak karena dia tahu luar dalamnya istrinya itu seperti apa. Bahkan dia bilang, "Sebelum saya lihat dengan mata kepalaku sendiri, baru aku percaya. Kalau kau cuma ngomong, nggak akan ku percaya." Begitu juga dengan Tuhan. Sekalipun setan bilang begini, masakan kamu Tuhan mau angkat lebih tinggi, ya kalau Tuhan saya, yang saya tahu Tuhan saya itu setia. Sekali dia ngomong, dia pasti akan menggenapinya. Bahkan di firman-Nya itu Tuhan bilang apa? Dia akan taruh firman-Nya di atas dirinya sendiri. Itu berarti bahwa apapun yang dia perkatakan itu akan dia genapi. Tuhan itu bukan manusia yang suka ingkar janji, yang suka bohong, tetapi Tuhan itu Allah yang setia. Nah, itu yang saya tahu tentang Allah. Itu yang saya kenal, Allah saya ini seperti begini. Nah, sekarang kau bilang seperti apa sih Allah itu? Alkitab banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan seperti apa Allah itu. Jadi please jemaat Simpang Pulai, bukalah Alkitabmu, cari kenal siapa Bapamu, cari kenal siapa Tuhanmu lewat Alkitab. Itu buku manual kita, buku manual yang sudah terisi semua tentang siapa Tuhanmu, siapa si iblis. Amin. Dan apa bagian kita, siapa kita di dalam Tuhan, itu semua ada di dalam Alkitabmu. Nah, kalau Anda malas untuk membaca Alkitab, Anda malas untuk mencari tahu siapa Tuhan, Anda akan gagal sekalipun Anda selamat. Yesus bukan cuma mati, Allah berikan kepada kita untuk mati di atas kayu salib, bukan cuma untuk menyelamatkan kita, tetapi Allah mau kita semua ini menikmati kehidupan yang sama seperti di surga. Amin. Sekalipun di dalam dunia yang penuh dengan penganiayaan, tapi kita mengalami damai sejahtera Kristus. Itu yang Dia inginkan. Kalau rumah tanggamu sebagai orang Kristen itu berantem setiap hari, Anda tidak memahami suami Anda selalu memperkatakan kata-kata yang gak benar, Anda sibuk dengan urusanmu sendiri, suami sibuk dengan urusanmu sendiri, berantem melulu, itu menandakan bahwa Anda kurang pengetahuan akan Allah. Tiap malam Anda sudah berdoa biar suami cepat pulang, biar suami itu bisa berubah, tetapi Anda kurang pengenalan akan Tuhan, doa Anda itu akan selalu salah. Doa Anda pasti akan bilang, "Ya Tuhan, kalau memang
ini terjadi buat saya, udah terjadilah. Anda akan jadi orang yang cepat menyerah karena Anda tidak tahu siapa Bapa Anda, siapa Allah Anda. Amin. Nah, seperti apakah Allah? Kita lihat Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Anda ingin cari tahu Allah itu seperti siapa? Kita lihat di sini. Ibrani 1 ayat 2 sampai 3. Maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yang dikatakan di sini ia, coba garis bawah di ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Anda semua sudah tahu bahwa ia itu adalah Yesus. Kita tahu sekarang seperti apa Allah itu ketika kita melihat Yesus. Jika kita menginginkan pengertian akan sifat-sifat Allah, mau cari tahu sifat Allah itu seperti apa, karakter Allah itu seperti apa, simple, lihat saja kepada Yesus. Amin. Anda baca kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ Anda akan melihat sifat Allah dan karakter-karakter Allah. Amin. Allah itu seperti apa? Allah itu penyabar. Itu salah satu karakternya. Sifatnya dia itu lemah lembut. Dia nggak pernah, kalau Allah sifatnya lagi yang satu lagi bahwa apa? Allah itu ya dan amin. Dia nggak ada di daerah zona gray, mau putih-putih, hitam-hitam. Itu yang dilakukan dengan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita lihat betapa tegasnya Tuhan. Ya, tidak. Amin. Dia berdiri di atas kebenaran. Itu yang kita lihat dari sifat dan karakter Allah dalam kehidupan Yesus Kristus. Bahkan kalau nggak salah di Yohanes 14 ayatnya, Yohanes 14 ayat 8, ayat 7 itu dikatakan, Filipus berkata, Tuhan seperti apa Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami Bapa itu supaya hanya seperti itu saja supaya kami ini percaya. Kemudian Yesus berkata bahwa barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi jelas sekali bahwa ketika kita melihat kepada Yesus, kita lihat teladan kehidupannya, apa yang dikerjakan setiap hari, kita sudah melihat Bapa, kita tahu sifat-sifat Bapa dan karakter-karakter Bapa. Amin. Nah, Yesus tidak pernah menghakimi orang yang berdosa. Anda ingat seorang perempuan yang pesinah? Kita kebanyakan karena kita tidak mengenal Tuhan, kita gampang sekali menghakimi orang. Oh, dia itu begini, oh dia itu begitu. Tapi Yesus tidak menghakimi. Waktu wanita yang tangkap sedang berzina dibawa kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan kita semua sudah tahu ceritanya. Itulah Bapa. Bapa itu berbelas kasih. Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Bapa itu kasih, Allah itu kasih. Oleh sebab itu yang dia lakukan di dalam perjanjian baru, orang-orang perjanjian baru, sehingga ketika kita berbuat dosa, yang dia lihat itu apa yang Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Oleh sebab itu waktu wanita yang ketemu berbuat zina dibawa ke Yesus cuma tunduk di garis-garis di tanah gitu, dan dikatakan siapa yang nggak pernah berbuat dosa, lemparin dengan batu terlebih dahulu. Itulah karakter dan sifat daripada Bapa atau dari Yesus, yang menunjukkan ekspresi Bapa itu ditunjukkan kepada melalui Yesus, di mana Allah itu penuh kasih. Kalau Anda sebagai orang Kristen dan masih hidup penuh dengan menghakimi atau mengejas orang lain, berarti Anda tidak sungguh-sungguh mengenal Bapa Anda. Anda tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Kita dikatakan sebagai orang Kristen bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, kebanyakan orang Kristen pengikut-pengikut Kristus tapi hanya KTP saja. Hanya sebagai julukan saja sebagai orang Kristen, tetapi sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati memiliki sifat dan karakter Allah Bapa di dalamnya. Kenapa? Karena roh kita ini sudah diubahkan sekelas dengan Allah.
Oleh sebab itu Roh Kudus sudah mencurahkan dalam kita ini kasih Allah, dan bahkan buah-buah roh itu ada di dalam kita. Jadi ketika Anda melihat saudara Anda berbuat salah dan kemudian mengatakan, dia itu begini, atau Anda masih menyimpan kemarahan kepada sahabat-sahabat Anda, itu berarti bahwa Anda tidak mengenal Allah Anda tidak mengenal Bapa Anda. Anda masih beroperasi mengikuti Bapa Anda yang lain. Bapa Anda yaitu si pembohong, si penyesat, yaitu setan. Amin. Jadi Anda izinkan Anda sebagai anak Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari Anda beroperasi seperti Bapa yang satu, setan, Bapa si pembohong. Amin. Nah, disinilah kita lihat Anda mengenal Allah seperti apa, mengenal Bapa seperti apa. Lihat Yesus. Saya rajin-rajin baca kitab Injil di rumah, mau cari tahu karakter Yesus seperti apa. Kemudian imitator. Kita dikatakan sebagai peniru-peniru Allah. Kalau Allah mengasihi orang yang berdosa, kita pun mengasihi orang yang bersalah atas kita. Kalau Allah sendiri pun tidak pernah cheated sama kita atau tidak pernah curang sama kita, nah kita pun sebagai anak-anak Tuhan jangan cheated sama orang lain. Biarkan saja mereka yang curang sama kita. Karena kita tahu berkat kita tidak akan pernah kekurangan, sekalipun orang tersebut mau curang sama kita, Bapa kita akan selalu mencukupi, bahkan memberi yang lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kembali saya ingatkan bahwa mempelajari mekanisme kekristenan itu bagus. Itu dianjurkan, tetapi terlebih lagi kita mempelajari dan mengenal siapa Bapa kita, dan kemudian bangun hubungan dengan Tuhan. Saya kasih contoh, saya setiap hari itu bangun hubungan saya dengan Tuhan sekitar 1 atau 2 jam gitu loh. Dari hasil pembacaan kitab suci saya itu saya udah begitu banyak dapat koreksi, dapat penguatan, dapat juga pewahyuan yang baru. Dan kemudian dari hasil pembacaan kitab suci saya itu, saya bilang ini saya sedang berfellowship dengan Tuhan lewat firman-Nya dan dibantu dengan Roh Kudus. Saya catat apa yang saya dapat. Ketika sudah saya catat di situ, saya makin tahu bahwa ternyata Tuhan ini orangnya nggak give up loh. Tuhan itu selalu ngingatin saya setiap hari kalau saya juga rajin cari Dia. Makanya Yesus bilang begini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian apa yang kita inginkan itu ditambahkan kepada kita. Bukan kita belajar sungguh-sungguh bagaimana iman kita itu bekerja bisa mendapatkan segala sesuatu, tetapi pengenalan atau kita mencari Allah dulu dan kebenarannya itulah yang membuat segala sesuatunya itu tuh udah ngejar di belakang kita. Iman kita pakai untuk apa? Untuk menolak, untuk mengambil. Jadi iman kembali saya katakan sebagai tangan yang mengambil apa yang sedang ngejar-ngejar di depan kita. Itu barang pun kalau udah ada di depan mata kita, kalau kita nggak ambil, itu tetap aja belum punya kita, betul? Amin. Nah, itulah yang mau saya tekankan juga, bahwa kita ini mempelajari hidup kekudusan atau gaya hidup seperti apapun juga itu penting, tetapi lebih penting lagi mengenal Tuhan itu sendiri, mengenal Allah secara pribadi, memiliki hubungan dengan Allah secara pribadi. Jangan cuman kalau bisa Anda boleh coba, karena saya percaya setiap orang itu diberdayakan atau diberi kuasa untuk bisa lebih lagi bisa lebih lagi di dalam pengenalan akan Tuhan, karena pewahyuan yang Tuhan berikan kepada kita itu tuh berkembang. Tadinya Anda cuma bisa baca 5 menit udah ngantuk. Nah, berikutnya Anda bisa coba 10 menit, 15 menit. Nah, itu pasti akan naik dan akhirnya Anda kemudian bisa enjoy persekutuan Anda dengan Tuhan. Anda kemudian boleh dibilang mengenal Tuhan lewat persekutuan Anda. Contohnya seperti begini, saya kasih tahu. Kalau Anda nggak terbiasa memuji Tuhan di rumah, ketika ke gereja orang memuji Tuhan udah loncat-loncatan, udah kayak gimana pun juga Anda nggak terpengaruh. Kenapa? Karena Anda nggak tahu gimana cara puji Tuhan. Yang ada Anda cuma nyanyi begini.
orang udah ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari. Nah itu karena orang itu memiliki hubungan dan dia tahu bagaimana cara memuji Tuhan sampai roh, jiwa dan tubuhnya itu ikut. Tetapi karena Anda mungkin nggak pernah punya hubungan di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ketika masuk di dalam lagu pujian penyembahan Anda cuma nyanyi-nyanyi doang, asal baca liriknya aja, tetapi Anda tidak menikmati karena Anda tidak tahu, Anda tidak punya pengalaman mengenai memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Segala sesuatu yang kita itu miliki itu semuanya hasil dari pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang Anda perkatakan, berkat atau kata-kata yang menguatkan kepada orang lain, itu adalah hasil dari pengenalan Anda akan Tuhan. Amin. Nah, saya katakan bahwa kalau saya mau memberi, saya kasih contoh. Kalau saya mau memberi, itu bukan karena memang di gereja kami itu ada persembahan atau ada perpuluhan. Ketika saya membawa perpuluhan dan persembahan, itu hasil dari hubungan saya dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan sendiri yang kasih saya 100% di tangan saya ini, uang yang sebagai gaji. Kenapa? Tenaga saya, dan bahkan ketika saya bekerja selama 1 bulan itu pun saya nggak sakit-sakit, itu semua Tuhan yang kasih. Dia jaga saya, dia yang kasih kekuatan dalam tubuh saya ini supaya saya bisa bekerja dengan sehat, dan akhirnya saya mendapatkan penghasilan ini. Jadi untuk 10% mau kasih ke Tuhan, itu bukan hal yang ringan lagi. Saya nggak akan berpikir bahwa saya akan kurang kalau saya kasih 10%. Tapi karena saya percaya ketika saya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan karena saya menaati firman-Nya. Amin. Ketika saya memberi persembahan, saya tahu saya memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena ketika Allah kasih Yesus kepadaku, dia memberi dengan sukacita. Dia nggak sedih-sedih, nggak berpikir nggak ada anak saya ya untuk dikasih kepada Novi, nggak ada anak dong saya. Kalau dia mati terus saya punya apa dong gitu. Nah ketika datang di dalam hal memberi atau kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, saya memberi dengan sukacita karena pemberian saya ini nggak sebanding dengan pemberian yang Allah berikan kepada saya, yaitu anaknya. Mengerti maksud saya di sini? Jadi waktu kita memberikan hasil dari pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Apalagi ketika saya berdoa nggak mengemis-ngemis lagi kepada Tuhan karena saya tahu Tuhan sudah mengaruniakan segala sesuatu buat saya. Jadi ketika saya datang berdoa, saya datang dengan ucapan syukur. Amin. Saya datang dengan ucapan syukur, saya kasih tahu apa yang menjadi keinginan hati saya. Itu yang dikatakan di dalam Filipi, ketika Anda menginginkan sesuatu, berdoalah. Datang dengan ucapan syukur, kemudian sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan hatimu. Jadi saya akan datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ingin supaya virus corona ini hilang. Nah, bagaimana nih caranya supaya virus corona ini? Firman Tuhan kemudian ingatkan lagi, nak, kau sudah kasih otoritas. Jadi pakai itu otoritas itu untuk apa? Untuk usir semua virus-virus yang ada di Indonesia. Nah, saya kemudian berdoa setelah dapat pewahyuan dari Tuhan. Saya diingatkan kembali bahwa yang mengusir virus corona atau sakit penyakit itu, kita ini yang disuruh untuk mengusir, baru Tuhan yang bekerja. Nah itu kemudian saya nggak perlu datang dengan musik ngemis, nangis sampai air mata saya ember pun. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya berdoa sesuai dengan rencana Tuhan, ketika saya berdoa dari hasil pengetahuan saya akan Tuhan, pengenalan saya akan Tuhan, saya cuma ngomong itu pasti akan Tuhan lakukan. Kenapa? Dia mengasihi saya. Dia nggak mau virus corona ini ada berkeliaran di sekeliling rumah saya, bahkan di dalam jemaat Simpang Pulau. Amin. Nah itulah hasil segala sesuatu, pokoknya segala sesuatu yang kita miliki ini kita dapat dari pengenalan akan Tuhan. Dan disitulah orang pasti akan lihat bahwa oh ini orang Kristen, ini orang Kristen yang kuat. Oh, setan pun takut untuk datang kepada kita. Kenapa? Karena dia tahu kita ini mengenal Allah, Tuhan Bapa kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan kebenaran-kebenarannya kita tahu 100%. Jadi akan susah untuk untuk setan pun untuk mengalahkan kita. Amin. Nah, ini saya rasa udah kita semua juga bisa paham. Jadi intinya
cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Sambil kita cari Tuhan setiap hari, membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, supaya apa? Apa yang Dia janjikan, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan kesalehan atau untuk hal-hal yang baik dalam kehidupan kita itu bisa bermanifestasi dan kita nikmati dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dan bahkan dalam kehidupan bergereja kita serta komunitas kita. Amin. Maka disitulah kita akan menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Haleluya. Nah, saya rasa firman Tuhan untuk pengenalan Tuhan ini sampai di sini dulu. Mungkin kita akan lanjut ke seri berikutnya tentang pengenalan akan Tuhan, dan karena kita juga akan ada komuni ya. Jadi saya sudahi firman Tuhan pada hari ini, dan di sini ada beberapa pengumuman. Puji Tuhan. Saya berdoa biar semua juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang baru disampaikan ini. Ini bukan berarti kalau Anda merasa bahwa Anda memang kurang dalam pengenalan Tuhan, ya mbok kita belajar sama-sama. Saya sendiri pun masih belajar mencari Tuhan setiap hari. Dan kalaupun Anda merasa Anda anak Tuhan, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan. Itulah tujuan firman Tuhan hari ini, supaya kita ini diingatkan, dikuatkan kembali bersama-sama kita. Mari lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Bahkan buat anak-anak kita juga, mari bersama-sama. Karena apa? Kesuksesan. Yosua 1 ayat 8 berkata bahwa kalau siang malam kita merenungkan firman Tuhan, siang malam kita mengenal, mencari, memiliki hubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya, maka kehidupan kita ini pasti akan sukses. Kita akan beruntung. Amin. Dalam segala macam baik dari kehidupan yang akan kita datangi, kita akan tetap jadi pemenang. Karena kita memang sudah menjadi pemenang. Amin. Nah, pengumuman kita minggu ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk persembahan misi pada beberapa bulan yang lalu yang kita bawa di Sarawak. Kita berikan kepada Yayasan Hope Asia. Nah, dan ternyata dari persembahan kita ini pun itu mereka gunakan untuk penjangkauan. Jadi sekalipun mereka belum beli mobilnya, mereka itu pakai mobil yang lain. Mungkin udah beli, saya juga kurang paham. Dan ketika kita di lockdown, di Ipoh nggak bisa keluar kemana-mana, ternyata kasih karunia Tuhan itu luar biasa di Sarawak sana, di mana mereka itu bisa keluar. Bayangkan ketua yayasan yang sebagai gembala senior juga dari gereja tersebut, dan juga suaminya, mereka itu pergi ke suku-suku asli yang biasa mereka layani, dan puji Tuhan dengan uang misi kita ini bisa menjangkau 60 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah segala kemuliaan boleh kita berikan kepada Tuhan. Dan kemarin juga mereka 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya lupa, mereka juga kasih update bahwa ada sekitar 12 orang yang memberi hidup mereka itu dibaptis. Setelah terima Yesus, mereka mau dibaptis. Nah, nanti setelah ini saya akan kasih gambar-gambar cuplikan di mana mereka dibaptis dan kemudian mereka bersekutu. Nah, kemarin waktu saya juga berdoa, saya sempat Tuhan ingatkan tentang pelayanan yang ada di Sarawak sana, dan nggak tahu ya, mungkin karena karena namanya di alam roh. Pastor Eriana juga itu selalu berdoa. Beberapa hari kemudian dia hubungi saya, dia bilang, kok kenapa saya kepikiran saya untuk perlu nelpon Pastor Novi gitu. Dan kemudian kami ngomong dan mereka ternyata sekarang itu beribadahnya duduk di lantai. Itu ada anak-anak dan juga orang tua. Boleh Anda lihat nanti di foto-fotonya. Nah, mungkin minggu depan kita akan mengadakan persembahan untuk misi, di mana hasil dari persembahan itu kita akan berikan kepada Yayasan Hope Asia juga, agar membantu mereka membeli kursi, supaya jemaat-jemaat yang baru diselamatkan ini boleh beribadah di kursi, sekalipun cuma kursi plastik sama kayak kita pun ini.
kita beli kursi plastik untuk mereka agar mereka itu bisa duduk dengan nyaman. Anda bayangkan aja kalau duduk mendengarkan firman Tuhan sekitar 15 menit atau 30 menit sambil duduk di lantai cuma beralas tikar doang, pasti akan bikin kaki ini kram, apalagi di situ banyak orang tua dan juga anak-anak. Nah, oleh sebab itu saya dorong ketika minggu depan kita mau memberi selain daripada perpuluhan persembahan biasa, dan kita juga mau menyisikan persembahan untuk misi. Amin. Karena di saat kita pun terkunci, ternyata uang kita ini bisa menunjang penjangkauan misi, atau kita itu bisa terlibat di dalam amanat agung di mana kita semua itu disuruh pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil supaya orang-orang bisa menerima keselamatan. Tapi karena kita nggak bisa, ya uang kita itu bisa pergi bersama dengan mereka yang terpanggil, yang Tuhan tunjuk untuk pergi ke sana dan mengabari Injil, sehingga 60 orang diselamatkan selama masa lockdown ini. Berilah kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Oke, itu saja yang kedua, bahwa memang di Malaysia udah ada pemberitahuan di mana kita bisa beribadah. Gereja boleh buka tapi hanya 30 orang. Namun dari kantor pusat FCA mereka memutuskan untuk kita tetap beribadah online saja, karena 30 kalau kita ibadah aja pagi udah 100-an. Bayangkan siapa yang mau jaga untuk 30. Ini malah bisa sampai malam ibadahnya. Amin. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan ada perjamuan kudus yang nanti akan dibawakan oleh Sister Vita. Tapi sebelumnya saya mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk lebih giat lagi mengenal Engkau. Bapa, aku mengucap syukur untuk setiap jemaat Simpang Pulai yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan bahkan yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa dan meminta kepadamu ya Bapa, supaya Engkau memberikan kepada jemaat-jemaat-Mu ini roh hikmat dan wahyu. Berikan kepada mereka hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan, dan supaya Engkau menjadikan mata hati mereka terang. Aku berdoa agar mereka dapat mengerti pengharapan-pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu, pengharapan-pengharapan apakah yang terkandung di dalam setiap rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Aku berdoa agar mereka dapat memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang sudah Engkau tentukan bagi mereka yang adalah orang-orang kudus-Mu, yang Kau sucikan dengan darah Yesus ya Tuhan. Aku berdoa jemaat-Mu ini memahami betapa hebat kuasa-Mu bagi mereka yang percaya. Aku berdoa supaya mereka itu bisa mengerti kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah memberikan Yesus sebagai kepala daripada gereja Simpang Pulai ini. Jadi gereja Simpang Pulai ini adalah tubuh daripada Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, aku serahkan semua kehidupan daripada jemaat Simpang Pulai ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa Tuhan, biar mereka dipenuhi oleh kepenuhan Engkau, Dia yang memenuhi segala sesuatu. Biarlah kehidupan daripada jemaat-jemaat Simpang Pulai ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan mereka menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Engkau, dan mereka adalah jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, dan mereka adalah jemaat-jemaat yang tidak bisa digerakkan oleh apapun juga dalam setiap badai kehidupan yang datang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, karena tangan-Mu yang kuat memegang setiap jemaat-jemaat-Mu, dari yang paling kecil bahkan masih di dalam kandungan ibunya sampai yang tertua. Engkau yang menjagai mereka dengan damai sejahtera-Mu. Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan mereka di dalam kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus, dan Engkau tetap setia di dalam kehidupan mereka sekalipun mereka tidak setia. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Simpang Pulai adalah jemaat-jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, adalah jemaat-jemaat yang senang mencari kerajaan Allah dan kebenaran
dengan kebenarannya. Jemaat-jemaat Simpang Pulai adalah jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, dan mereka akan selalu hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Aku mengucap syukur untuk kehidupan mereka. Mari semua jemaat-jemaat Simpang Pulai bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, mari siapkan elemen-elemen perjamuan kudus kita, dan saya berikan sekarang kepada Sister Vita untuk memimpin kita bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu lagi di minggu kedua bulan Juni minggu depan. God bless you all. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, untuk setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, bela firman-Mu Tuhan, menguatkan, meneguhkan, dan menjadi rema kehidupan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami siapkan jiwa roh kami, bahkan tubuh kami Tuhan, untuk semeja dengan Engkau. Mari Bapa, Engkau yang hadir, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati roti dan anggur yang sudah disiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap anak-anak Tuhan mengambil roti yang sudah disiapkan. Dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk bagi setiap saudara. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita melebihi keberadaan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan-Aku. Roti ini adalah melambangkan tubuh Yesus yang sudah tercabik-cabik, yang sudah terpecah-pecah untuk menyelamatkan setiap kita. Mari kita makan roti ini dan sambil mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Dan sesudah itu mari kita angkat cawan yang sudah disediakan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi setiap saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan saudara melebihi keberadaan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kita. Anggur ini adalah melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah bagi setiap tubuh kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan mengingat setiap kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kebaikan-Mu. Kami sudah selesai semeja dengan Engkau. Kami percaya tubuh-Mu dan darah-Mu yang melambangkan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, biarlah itu Bapa menjadi mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bapa yang baik, kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja atas setiap hidup kami Bapa. Persoalan, problema, apapun itu bentuknya yang saat ini kami hadapi, kami percaya Engkau turut bekerja atas setiap hidup kami, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Bapa yang baik, dimanapun saat ini setiap anak-anak-Mu berada, biarlah Engkau Bapa yang memelihara setiap kehidupan mereka, Engkau yang memberkati setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber pengharapan bagi setiap kami. Bapa yang baik, terpuji termulia Engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali
mengiring Yesus sepanjang